Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini mari kita mulai pelajaran kita ya dengan pertama berdoa. Semoga dengan berdoa ini kita diberi kesempatan ya untuk bisa belajar dengan baik. Dan berdoanya dengan membaca ayat Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pembuka ya. Dengan harapan dengan baca surat Al-Fatihah tersebut ya, bisa membuka pikiran kita supaya kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Kita bareng-bareng baca surat Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Ada? Siapa yang tidak berangkat? Mbak Najwa. Nah ini ya Mbak Najwa. Kenapa ini tidak berangkat? Oke. Kemudian siapa? Oh, cek kerapian dulu ya, silahkan kalian berdiri dulu. Oke, cek kerapian. Belum, sudah siap, oke. Kemudian baju dirapikan. Tempat duduk juga silakan. Yang di meja adalah buku akuntansi ya, akuntansi. Selain buku akuntansi silahkan disingkirkan dulu. Untuk tas ditaruh di belakang ya, di belakang kursi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian yang kedua, cek kebersihan. Silakan di sekelilingnya ada sampah tidak, jika ada silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Ya, barangkali di selorongnya ada sampah, silakan dibuang. Aman nggak ada sampah ya? Oke. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melakukan ice breaking. Ya, seperti biasa ya, kita lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya mau yang apa ini? Tepuk semangat ya, tepuk semangat Buddha. Oke, siap ya? Yang keras, yang semangat ya. Ya, tepuk semangat Buddha. Ayo semangat, aku bisa Buddha. Oke, selanjutnya silakan kalian ambil kertas, selembar kertas. Ya. Selembar kertas, nah selembar kertas kecil aja. Nah, satu orang satu ya, bukan satu kelompok satu, satu orang satu. Ya, satu lembar cukup, satu lembar saja ya. Kalau misalnya punya dua lembar ya kasihkan temannya, berbagi sama temennya ya, berbagi. Oke, tuliskan pengalaman belajarmu sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, pengalaman belajarmu, kamu belajar tentang apa? Kemarin sudah mempelajari tentang apa? Kemudian tuliskan hal apa yang menarik, kemudian kesulitan yang dialami. Ya, sampaikan apa yang menjadi yang ada di pikiran kalian ya. Ya, siswa satu dengan siswa lainnya mesti akan berbeda. Oke, sudah selesai. Ya, oke, bisa diletakkan pulpennya ya. Tujuannya apa pembelajaran pada hari ini? Tujuannya adalah dengan media pembelajaran yang dipilih sendiri, murid dapat menganalisis dan melakukan pencatatan transaksi penyesuaian perusahaan dagang dengan tepat dan mandiri. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tahapan ya yang harus kalian lalui nanti. Ya, yang pertama, setelah nanti saya tayangkan video ya, nanti kalian amati di situ ya videonya. Kemudian nanti kalian memberi tanggapan terhadap video yang saya tayangkan nanti.
dikaitkan dengan pengalaman yang kamu miliki. Yang selanjutnya nanti dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi ya. Nah, eksplorasi konsep mengenai jurnal penyesuaian. Nah, kalian berdiskusi ya, berkolaborasi dengan kelompok. Sudah saya bentuk kelompok ya, berdasar profil ya. Ada yang suka video, ada yang suka dengar, ada yang suka apa, tidak seperti itu. Dan berkolaborasi kelompok, kalian berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang perlu kalian pahami dalam materi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Setelah itu kalian nanti untuk presentasi, mendemonstrasikan presentasi ke depan ya, mungkin tidak semuanya ya, nanti perwakilan salah satu saja, waktunya tidak cukup kalau semuanya, nanti presentasi salah satu kelompok. Di presentasi nanti kita ada elaborasi konsep ya, mengelaborasi konsepnya, nanti yang pemahaman dari kalian, nanti ada koneksi antar materinya. Nah, yang terakhir ada koneksi antar materinya, dan yang terakhir nanti ada umpan balik untuk tahapan pembelajarannya. Kemudian nanti untuk penilaiannya menggunakan ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap nanti saya nilainya dari pada saat proses kalian diskusi ya. Nah, untuk penilaian pengetahuannya ambil dari kemampuan kalian mengeksplorasi konsep tersebut hasil diskusi kalian. Kemudian untuk penilaian keterampilan berarti kemampuan kalian untuk mencatat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini apa manfaatnya? Mungkin ada yang tahu manfaat mempelajari jurnal penyesuaian? Manfaatnya apa kira-kira? Yang tahu? Yang menyampaikan? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalian bisa menyajikan keuangan dengan keadaan sebenar-benarnya. Pada saat pencatatan sebelumnya terjadi kesalahan, itu bisa dikoreksi ya ketika ada jurnal penyesuaian. Selama proses pembelajaran ini kita terapkan ya budaya kita ya untuk keyakinan kelas kita ya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas kita adalah ketika kita berdiskusi harus kita saling menghargai. Jadi ya, kemudian tidak menggunakan handphone jika belum dikasih kesempatan untuk membawa handphone ya, memakai handphonenya seperti itu. Oke, siap ya. Ini akan saya tayangkan video pembelajaran ya, silahkan disimak videonya. Kemudian kalian mungkin ada sesuatu yang penting ya, yang perlu kamu pahami, bisa dicatat boleh silahkan. Itu video yang pertama. Akan saya tayangkan lagi video yang kedua. Video tersebut, silakan kalian memberikan tanggapan kalian ya, dikaitkan dengan pengetahuan kalian. Silakan ditulis di kertas yang tadi ya. Dari video tadi tayangan tersebut, apa yang kamu pahami ya dari tayangan video tersebut, kaitkan dengan pengetahuan kalian sebelumnya ya. Oke, ada yang menyampaikan apa kira-kira
kira-kira apa yang dilihat dari video tersebut? Tayangannya yuk. Yang mau nyampaikan siapa? Oke, Mbak Cahaya kayaknya mau menyampaikan nih. Pengertian jurnal penyesuaian adalah penyesuaian pencatatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Iya, oke, bagus ya, sudah bisa menangkap mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Bagus sekali, tepuk tangan ya untuk. Oke, ada yang bisa menanggapi lagi tentang video tersebut yang diperoleh itu apa? Ayo, ada siapa? Oke, ya silakan, Mbak. Disesuaikan sama penangkapan dan biaya muka, pendapatan diterima muka, pendapatan yang masih diterima, dan yang masih ada biaya, penghasilan yang terakhir dimasukkan. Oke, bagus sekali ya. Tangan untuk Mbak Ella ya. Selanjutnya ini kalian untuk berkelompok ya, ini sudah berkelompok. Kalian berdiskusi bersama kelompok ya. Sebelum itu ini saya tayangkan dulu bentuk dari bentuk jurnal penyesuaian. Bisa dilihat di depan? Ya. Perhatikan bagian tabel tersebut. Ada yang asing tidak? Ada yang tidak asing? Dari bentuk tabelnya sudah pernah mengenal? Sudah. Bentuknya kayak seperti apa ini? Kayak seperti jurnal apa? Sama dengan jurnal umum. Ya. Coba diperhatikan itu contohnya. Jadi contoh penulisan pencatatannya nanti seperti ini ya. Contoh pencatatan jurnal penyesuaian kan dibuat di akhir periode. Nah ini ada tahun dulu, kemudian bulan, ya, ada tanggalnya, kemudian di kolom keterangannya akunnya, kemudian ada debit, ada kreditnya. Oke, ini yang sukanya melakukan kegiatan saya panggil ke depan, Mbak siapa ini? Laila Fitri, ya, untuk masuk ke depan, ya. Sama Mbak Lailatul Maula. Oh, Laila mau nggak saya tahu baca? Oke, maju ke depan. Oke. Nih, coba perhatikan baik-baik dulu ya. Di situ kan ada contoh ya jurnal penyesuaian ya. Coba ini perhatikan kira-kira untuk yang pertama itu kan ada bunyi apa? Ya, beban perlengkapan sama perlengkapan. Coba perhatikan untuk contoh transaksinya kira-kira yang mana yang cocok nih. Coba perhatikan Mbak Laila Fitri dulu ya. Yang mana? Oh, yang pertama. Coba bisa dibacakan di depan teman-teman kalian. Perhitungan fisik alat tulis kantor di gudang menunjukkan Rp 2.500.000 untuk pembelian surplus selama satu periode adalah 3 juta sebagaimana tercantum di saldo akun surplus di neraca saldo. Oke. Cocok enggak? Transaksi dengan jurnalnya mengenai saplis. Saplis itu adalah perlengkapan. Cocok enggak? Tuh, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua coba yang mana Mbak Laila? Sama-sama Laila ya? Biaya sewa gedung ditetapkan sebesar 10 juta per bulan. Transaksi sewa kendaraan ini terjadi tanggal 1 Agustus 2022, di mana perusahaan membayar di muka biaya sewa kendaraan 12 juta untuk 1 tahun yang disyarat di akun sewa dibayar di muka. Jadi transaksinya cocok ya mengenai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu kalau sudah dibayar duluan di akhir periode harus dihitung kembali apa mana yang sudah menjadi beban, mana yang belum. Oke, terima kasih Mbak Lain sama Mbak Lain. Silakan duduk. Selanjutnya ini saya kasih untuk bahan diskusi kalian ya. Untuk diskusi ini mengenai materi jurnal penyesuaian saya bagi apa? Ada handout ya. Kalian nanti eksplorasinya bisa
yang suka membaca ya bisa dengan mencari di buku paket ya. Kalau di buku paket itu halaman 86 ya. 86 sama halaman 236 itu ya, halaman itu. Kemudian yang suka dengan melihat video ataupun mendengarkan suara, kalian bisa juga googling ya lewat internet. Kalian boleh pakai HP ya, silakan bisa keluarkan HP-nya kalian, nanti bisa googling ya mengenai video jurnal penyesuaian. Kemudian ini saya berikan juga handout ya untuk bisa kalian cocokkan ya untuk menambah pemahaman kalian ya. Saya bagikan sekalian untuk lembar LKPD-nya ya. Ya, sudah mendapatkan handout sama LKPD semua? Sudah ya? Oke. Sebelum diskusi supaya kita bisa fokus ya, kita mempraktekkan kegiatan mindfulness ya. Kesadaran penuh ya, mindfulness itu kesadaran penuh. Kalian silakan duduk rileks, ambil posisi yang nyaman buat kalian. Kaki dipijakkan, yang suka bersender boleh bersender. Oke, sambil mendengarkan musik ini silakan kalian boleh pejamkan mata kalian. Ya kan, pejamkan mata kalian. Kemudian sambil ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Rasakan gerakan udara tersebut masuk ke dalam seluruh tubuh, masuk ke kepala, leher, dada, tangan. Rasakan baik-baik ya supaya rileks, nyaman ya. Oke. Hembuskan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas. Rasakan udara yang masuk. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Rasakan. Sudah rileks? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sudah rileks ya. Kita sudah mindfulness, sadar dengan sepenuhnya ya bahwa kita akan belajar ya dengan sebaik-baiknya. Oke. Silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompok ya mengenai materi jurnal penyesuaian. Panduannya menggunakan LKPD yang sudah diberikan. Ya bisa googling ya, Yang suka untuk menonton video bisa googling video mengenai jurnal penyesuaian. Ya. Yang suka melihat gambarnya ya, tabelnya di googling juga ada ya. Cara membuat tabel jurnal penyesuaian. Kemudian yang suka baca bisa baca handout yang sudah saya bagikan. Kemudian juga yang suka untuk membaca itu juga ada buku paket ya. Silakan didiskusikan, dipadukan antara tadi yang diperoleh dari materi video handout sama buku yang kamu baca.
dipadukan ya, didiskusikan dengan teman kelompok. Kolomnya. Oke, sudah selesai semuanya, anak-anak? Untuk selanjutnya adalah presentasi hasil dari diskusi kalian ya. Mungkin ada yang mau mewakili kelompok, siapa yang mewakili? Oh iya, kelompoknya Mbak Aldina. Oke, silakan Mbak Aldina untuk maju ke depan ya. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina dari kelompok 3. Yang lain menyimak, nanti memberi tanggapan ya. Ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntan. 4. Bagaimana format kolom penyesuaian? Bisa dilihat teman-teman. Kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua berisi nomor bukti, kolom ketiga berisi keterangan, kolom keempat berisi ref, kolom kelima berisi debit, kolom keenam berisi kredit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mbak Aldina ya. Untuk selanjutnya ada yang mau ngasih tanggapan dari presentasi Mbak Aldina tadi? Sudah bagus semua Bu? Oke, sudah bagus semua. Yang lainnya? Sama pendapatnya dengan Mbak Safira? Nah, ada yang mau nambahin lagi tidak? Cukup? Cukup, oke. Oke, untuk hasil diskusi kalian ini nanti ya, produknya adalah laporan kalian bisa kalian bentuk ya. Yang suka membuat video bisa nanti berbentuk video, yang suka membuat rekaman mendengarkan bisa dalam bentuk rekaman boleh, kemudian bisa berbentuk artikel juga boleh ya, kemudian mau berbentuk mind map juga boleh. Silakan nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya, masing-masing kelompok untuk laporan dari hasil diskusi kalian tadi ya. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tibalah kita pada sesi yang terakhir ya anak-anak. Ini kalian tadi sudah mengeksplor materi jurnal penyesuaian dan cara pencatatannya. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama dari apa yang sudah kalian lakukan tadi.
Ya. Pada materi pencatatan jurnal penyesuaian ini, yang kalian pahami apa yang pertama? Yuk, silahkan acungkan tangan yang kalian pahami. Oke Mbak, silahkan. Yang keras ya Mbak ya. Pengertian jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian sendiri adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Oke, bahwa jurnal penyesuaian itu adalah pencatatan di akhir periode. Untuk apa? Untuk memisahkan akun real dan akun nominal, untuk menyajikan yang sebenarnya. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Cahaya ya. Kemudian kesimpulan apa lagi? Selain di pengertian tadi apa? Selanjutnya ngaco dulu. Oh iya. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan ya untuk Mbak. Apa saja tadi? Satu. Yang perlu disesuaikan satu apa? Perlengkapan. Dua. Biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Kemudian pendapatan diterima di muka. Selanjutnya empat. Beban yang masih harus dibayar. Lima. Taksiran kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Kemudian penyusutan harta tetap. Terus rekonsiliasi bank, betul sekali ya. Ada yang menemukan tentang rekonsiliasi bank, betul. Kadang-kadang memang ada perbedaan ya antara pencatatan bank sama pencatatan perusahaan. Dan itu perlu dibuat penyesuaian, betul banget ya. Kemudian apa lagi? Persediaan barang dagang. Ya, ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Oke. Kemudian apa lagi? Kolomnya. Ya, kolomnya seperti apa kolom jurnal penyesuaian? Ya, sama dengan jurnal umum. Kita semuanya. Oke. Di sini ada yang mau bertanya tentang materi tersebut? Ada yang belum dipahami? Silakan boleh acungkan tangan. Nggak ada? Berarti saya anggap sudah paham semua. Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Nur yang membuat pertanyaan. Ya, oke. Nih, misalkan ini ya, dalam sebuah perusahaan ya, di situ memiliki ya persediaan perlengkapan. Persediaan perlengkapan ini berarti sebelumnya diperoleh dari pembelian ya. Persediaan perlengkapan diperoleh sebesar 2 juta. Kemudian ternyata di akhir periode itu dihitung perlengkapannya tinggal akhir periodenya tinggal 500.000 dari tadinya pembelian 2 juta, ternyata ketika dihitung kembali tinggal 500.000. Nah itu penyesuaiannya, pencatatannya bagaimana? Ada yang bisa? Silahkan, bisa maju ke depan. Mata uangnya oke, betul sekali ya. Ya, jadi analisanya adalah ya, ini dari pembelian barang yang sudah terbeli, namanya perlengkapan itu kan barang habis pakai. Yang namanya barang habis pakai mestinya ya, jika masih ada sisa yuk kita hitung. Karena apa? Sudah menjadi beban. Ya, maka disitulah perlunya membuat penyesuaian. Jadi laporan yang kita sajikan
tidak hanya berasal dari kelihatannya punya kekayaan 2 juta, padahal ternyata setelah dihitung kekayaannya tinggal berapa? Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipikirkan seperti itu. Ya, makanya kalau nanti kalian kerja sebagai bagian keuangan, ini jangan sampai lupa ya, dihitung barang yang sudah dipakai. Karena apa? Mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. Ya, jangan sampai kalian membuat rugi perusahaan atau ternyata kelihatannya untung ternyata buntung. Hati-hati. Nah, yang kedua, ketika menganalisa ini, kok bisa debit, kok bisa dikredit? Ya, untuk memudahkan penganalisaan ya, kalian menggunakan konsep apa? Saldo normal, menggunakan apa ini? Jari ya. Nah, ini memudahkan. Kalau yang harta, nah ini gimana ini kalau berdiri apa? Debit, pol ya. Kemudian kalau yang tidur apa ini? Kredit. Telunjuk menunjukkan kelompoknya apa? Utang. Kemudian yang ini? Modal. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau kita kaitkan dengan sini ya, perlengkapan masuk kelompok yang mana? Harta. Berarti yang jempol ya berarti berdiri. Saldo normal gimana? Nah, perlengkapannya tadi berkurang atau bertambah? Berkurang karena sudah dipakai. Saldo normal debit, nah berkurang berarti harus taruh di mana? Betul enggak? Betul. Nah, kemudian tadi berkurangnya kenapa? Jadi beban. Bebannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Beban yang mana? Kelingking. Saldo normalnya apa ini? Debit. Berarti kalau bertambah sama dengan saldo normal. Betul enggak debit? Betul. Jadi nanti pakai konsep ini yang untuk memudahkan menganalisis transaksi. Terima kasih ini kalian sudah sangat ya, antusias sekali dalam proses pembelajaran pada hari ini ya, kalian anak-anak yang hebat. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti ya, kita akan membahas penyusunan laporan keuangannya. Karena produk kalian ya tadi ya, nah, produk hasil nanti dikumpulkan. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama bacaan hamdalah ya.